Sobat Orasi, gimana nih kabarnya? Semoga kalian semua baik-baik aja ya. Nah, kali ini Orasi bakal bahas tentang videografi. Kalian pasti pernah dengar kan apa itu videografi? Videografi adalah proses pengambilan gambar bergerak melalui media elektronik atau streaming. Dan kalian juga pernah dengar kan apa itu sinematografi? Apakah videografi dan sinematografi itu sama? Nah, di Orasi kali ini kita bakal ngobrol tentang kedua hal tersebut bareng bintang tamu kita kali ini. Penasaran kan pastinya? Tetap saksikan Orasi, obrolan generasi masa kini. Come back to Orasi, obrolan generasi masa kini. Nah, sobat di rumah pasti penasaran kan, siapa sih bintang tamu yang bakal ngobrolin tentang kedua hal tadi? Langsung aja yuk kita sapa. Selamat siang Kak Mahya. Selamat siang. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, baik ya. Jadi kesibukan akhir-akhir ini ngapain aja? Ya, ada buat video, ada juga motret-motret buat wedding atau yang lainnya. Oke, jadi lebih fokus ke videografinya atau ke fotografinya? Ya, atau seimbang gitu? Kalau saya fokusnya ke fotografi. Oh, fotografi. Ya. Oke, tapi bisa nih bikin video kayak gitu? Ya, sedikit-sedikit bisa lah. Bisa atau udah jago? Wah, yo. Bisa, ini bisa Oke. Nah, bisa asal-asalan gitu. Oke, ini kan habis weekend nih. Ya. Kak Mahya weekend kemana aja? Ya, dari Jogja terus ke Semarang, terus sampai keliling-keliling kota sendiri lah. Magelang. Oke. Nah, dari keliling-keliling itu, dari weekend itu diabadikan dengan videografi nih pastinya? Ya, sedikit. Ya, buat dokumentasi lah. Ya, oke. Nah, itu bikin kayak gitu itu hobi atau ngisi kegabutan atau gimana nih? Ya, awalnya coba-coba, terus sama ketagihan jadi hobi gitu. Oke, jadi step by step ya. Gabut terus coba gitu terus jadi hobi. Ya, kok bagus, kok menarik. Nah, langsung saya buatlah gitu. Oke, tadi kan kita sempat ngebahas nih masalah tentang videografi sama sinematografi. Kira-kira bedanya apa sih? Ya, kalau videografi sama sinematografi itu ada bedanya dalam penyampaian konsep atau pesan yang ada dalam video. Oke. Jadi kan dalam video itu pasti ada pesan untuk disampaikan ke audiens. Nah, kalau sinematografi itu menyampaikan pesannya dengan video yang gimana ya? Beralur gitu ya? Ya, beralur. Ada alurnya kan. Kalau video biasa itu kayak cuman buat dokumentasi kayak atau yang lain. Berarti ini juga sesuai kebutuhan ya? Iya. Oke, kalau sinematografi itu biasanya buat film atau buat apa? Ya, juga buat film atau buat endorse kaos ya, kayak itu kaos Segufel. Nah. Oke, kaos yang kita pakai nih ya guys. Yeah. Terus belajar kayak gitu kursus atau otodidak dari YouTube nih? Otodidak sama belajar bersama teman-teman tuh. Oke. Prosesnya itu dari belajar otodidak itu sama teman-teman atau otodidak sendiri atau gimana? Otodidak sama teman-teman. Ya, jadi kan ada teman saya yang bisa sedikit-sedikit lah. Terus saya minta tolong buat belajar bareng gitu ya. Belajar bareng. Cari tahu sendiri gitu. Ya. Berarti termasuk orang yang kepo ya, sama kepo. Sesuatu itu. Dalam hal kayak gitu keponya agak itu. Oh, jadi dari kepo ngisi gabut jadi hobi nih, keren. Terus sejak kapan nih ngepoin hal-hal kayak gitu? Sejak aku kelas 2 SMK kayaknya. 2 SMK. Ya. Oke. Berarti di SMK nih jurusan yang mengarah ke situ atau malah berlawanan nih? Itu. Oke, kalau boleh tahu jurusan apa dulu di sekolah? Aku dulu di sekolah ambil jurusan teknik komputer jaringan. Oh gitu. Terus belajar dari anak-anak yang jurusannya? Teknik komputer jaringan juga. Tapi gitu. Dia sudah bisa dari SMP. Oh gitu ya. Iya. Berarti bisa ngoding, bisa juga main sedikit lah buat cari hiburan tuh. Oh iya.
Nah, suka sendiri atau diajak temen dari situ? Maksudnya kayak, ayo yuk bikin video-video kayak ini, atau lihat video orang terus tertarik gitu? Ya tergantung, kadang ada orang punya konsep, yuk kita buat video kayak gini, ya oke. Terus kadang ya saya melihat video ini kok bagus, saya kepengen buat, ya saya bilang ke teman-teman, yuk buat kayak gini gimana. Oh gitu, rame-rame ya Iya. belajarnya. Oke, kalau bikin video kayak gitu biasanya sering diupload di apa nih? Ya rata-rata masih di IG, Oh, karena Instagram. belum punya YouTube ya. Oke, ada rencana nggak nih bikin channel di? Udah ada rencana tapi belum kesampaian Oh, itu. belum Ya. kesampaian. Semoga cepet kesampaian ya. Ya. Kira-kira mau ngisi konten-konten apa nih? Konten-konten ya ada cover lagu lah Cover misalnya. lagu. Berarti ada rencana kayak gitu, berarti ada partner nih? Ada. Ada berapa kalau boleh tahu? Kalau partner saya itu ada banyak sih. Banyak. Ya. Oke. Dari seumuran atau yang lebih tua atau Ya gimana? ada yang seumuran, tapi rata-rata seumuran. Oh, seumuran. Dari bawaan dulu sekolah SMK itu. Oh. Dari sama-sama SMK terus pas lulus bingung mau ngapain Iya. gitu? Terus Freelance itu kan. Oh, ya. iya. Jadinya gitulah, mengisi kegabutan dengan kreativitas. Oke. Jadi buat sobat orasi di rumah, kalau kayak Kak Mahya ini yang orangnya kepo ya, harusnya bisa apa ya, membangun sebuah hobi lewat kekepoan itu jadi sesuatu yang berharga. Nah, kalian semua pasti masih penasaran nih. Saya dan Kak Mahya ini bakal ngobrolin tentang lebih lanjut tentang videografi dan tentunya sinematografi itu. Jangan kemana-mana, tetap di Orasi, obrolan generasi masa kini. Come back to Orasi, obrolan generasi masa kini. Yuk kita lanjut ngobrol-ngobrolnya bareng Kak Mahya. Nah Kak, dari videografi itu kan berarti ada nih di dalamnya objek-objek. Yang dilihat tuh dari bagian apanya nih? Yaitu objek-objek itu bisa dilihat dari segi teknik pengambilan gambarnya. Oke. Antara dari moving kanan, moving kiri, atau zoom in, atau zoom out gitu. Kalau dari objek itu biasanya kan ini ya, susah peletakan, atau biasanya dari objeknya yang diletakin harus benar atau dari kameranya? Ya itu duanya saling penting sih dalam meletakkan objek atau dalam pengambilan gambar gitu. Jadi harus pinter-pinter Iya. ya. Oke. Nah, saya tuh pernah dengar nih tentang color grading. Nah, kalau di videografi itu apa nih maksudnya color grading Nah, itu? color grading itu merupakan sebuah penarik audien untuk menilai sebuah video tersebut. Oke. Misalnya kan
bisa menjorok ke dramatis atau bahagia atau yang lain lah. Itu bisa dilihat dari color grading. Oke, jadi berpengaruh banget nggak sama videografinya, Ya sama itu hasilnya? juga berpengaruh sangat lah. Oke. Nah, kalau videografi gitu kan berpengaruh nih. Tapi kalau kita pengen nggak ada color gradingnya bisa nggak sih? Ya bisa, kan itu juga terserah dari yang buat video gitu. Oke. Selera Ya, masing-masing ya. selera masing-masing. Ada yang sudah settingan dari kameranya sudah begitu. Oke. Nah, kalau dari peralatannya sendiri, ribet nggak sih bikin video yang harus bagus gitu? Ya ribet Ribet. Oke. itu. Kalau buat video yang sangatlah bagus itu ribet, antara yang lampu, lighting itu, lampu atau lighting, terus kamera, stabilizer atau gimbal itu harus pas lah. Harus pas ya. Terus ada kan tadi ada rencana nih. Kira-kira udah ada cuan belum buat beli peralatan sebanyak itu? Ya masih nabung-nabung sedikit-sedikit Oke. lah. Dari peralatan itu kisaran harganya pasti mahal-mahal ya, Kak? Ya karena kalau barang-barang kayak gitu itu nggak bisa ditabung dari hal yang kecil. Oke. Hal yang kecil itu paling cuman mikrofon. iya. Itu paling murah itu mikrofon. Itu ya juga ada yang bagus itu juga mahal. Berarti sesuai kualitasnya ya. Sama mereknya nih berarti. Oke. Nah, Kalau kita yang cari yang murah-murah yo itu spek juga bawah. Oke. Berarti yang bagus semuanya juga harus bagus dong ya. Ya. Nah, kalau misalnya saya nih yang nggak punya peralatan kayak gitu, nggak punya cuan, nggak punya tabungan, uang pas-pasan, kalau bikin videografi pakai HP ini kan biasanya semua kalangan remaja itu sering megangnya tuh HP daripada kamera. Iya. Bisa nggak sih? Ya bisa banget. Itu zaman sekarang kan juga sudah kamera HP sudah berkembang pesat loh. Iya. Jadi sudah cukup buat video kecil-kecil seperti Reels, IG itu udah cukup. Oke. Tapi dari Kak Mahia pribadi sendiri nih, lebih suka pakai kamera sama peralatan yang seribut itu atau pakai HP? Ya tergantung konten aja. Kita mau buat video yang gimana, kalau bisa pakai HP yo pakai HP aja ya. Cari simpelnya ya. Ya, oke. Nah, kalau kayak gitu kan pasti ada proses editing nih. Nah, kalau proses editing sendiri rumit gak sih, kayak harus motong ini, motong itu gitu? Ya enggak kan, itu juga bagian dari buat video. Oke. Terus seringnya pakai di komputer atau pakai di HP? Ya, kalau pengambilan pakai HP yo saya biasa ngedit juga pakai handphone. Oke. Kalau pakai kamera seperti mirrorless, DSLR itu lebih mudah lewat PC atau komputer. Oke. Nah, Kak Mahia sendiri nih, kalau ngedit kayak gitu atau lagi produksi konten-konten kayak gitu, mut-mutan nggak sih bikinnya? Ya mut-mutan sih. Kalau buat video beda dengan ngedit. Fotografi. Iya. Itu kalau foto kan cuman paling grading doang. Iya. Kalau yang sampai manipulasi itu sudah belum minat saya tuh. Hanya minat dengan foto-foto dulu. Terus kalau besok udah minat ke manipulasi ya coba lah. Oke, berarti kalau ada project kayak gitu kadang mut-mutan gitu ya? Iya. Yang buat editingnya. Oke, buat editingnya. Kalau nih misalkan ada project di target hari itu harus jadi, padahal di hari sebelumnya itu lagi nggak mood, bener-bener lagi nggak pingin ngedit itu, tapi harus jadi, itu gimana caranya biar bisa mood lagi? Ya itu kita harus mempunyai deadline masing-masing. Oke. Antara buat video ini harus jadi kapan, terus antara tugas yang lain harus gimana, itu kita harus punya deadline masing-masing. Berarti profesional gitu ya, Kak? Harus profesional. Oke. Terus
kalau lagi gabut nih, kan tadi orangnya gabut, kadang ya, setiap orang emang pasti punya kegabutan. Kalau lagi gabut, ngedit-ngedit gitu nggak kira-kira? Nggak, malah mending kalau nggak ada tugas editing video, mending saya cari-cari foto atau apa gitu. Oh gitu. Fotografi lah. Oke, nah boleh dong sharing pengalaman gimana sih rasanya susah senengnya bikin video kayak itu? Pasti ribet kan dari alatnya tadi udah banyak. Yang butuh banget tuh tenaga ya buat ini ngangkat-ngangkat alatnya gitu. Ya buat set awal. Oh iya buat setting awal. Terus kalau waktu menjalankan itu videografi itu seperti cari bahan atau kalau editing itu masih suka lah, seneng, belum merasa capek. Tapi kalau sudah selesai semua itu baru terasa capeknya gimana. Nah gitu. Susah senengnya ya gitulah. Banyak. Oke. Pernah nggak sih ada kejadian-kejadian lucu atau mungkin horor pas syuting gitu? Alhamdulillah sih belum ada. Belum ada ya? Nggak ada. Oh nggak ada. Oke. Berarti nggak ada nih kejadian lucu gitu saat? Ya kalau lucu pasti ada. Boleh dong diceritain sedikit. Jadi gini, waktu syuting video cover itu ya. Cover lagu. Oke. Karena kekurangan alat atau lampunya itu ada yang kurang. Jadi di sini cuma ada parlet. Oke. Nah, jadi ya gitu. Saya kurbanin satu orang buat ya gitu buat apa? Buat megang itu ya? Buat megangin dan menjadi tripod. Oke, berarti kita juga jadi penggeraknya juga harus serba bisa ya di situ. Oke, nah buat sobat orasi masih penasaran nggak nih kita lagi ngobrol-ngobrol bareng Kak Mahia? Jangan kemana-mana, tetap di Orasi, obrolan generasi masa kini. Oh, so city, qué rico. Masih di Orasi, obrolan generasi masa kini. Yuk langsung kita ngobrol-ngobrol bareng Kak Mahia lagi. Nah, tadi nih banyak pengalaman-pengalaman gitu. Susah seneng bareng-bareng gitu ya Kak, sama satu tim. Oke, timnya ini sekelompok orang yang dari dulu sampai sekarang satu project atau kadang beda-beda? Kadang juga ada yang beda sih. Tergantung project. Oh, tergantung. Kadang diajak teman gitu. Kadang diajak teman luar ya. Saya ikut. Kalau saya bisa dan saya waktunya luang, ikut. Tapi yo gitulah. Oh, berarti ngepasin sama jadwalnya Kak Mahia sendiri gitu ya.
Nah, Kak Maya, ini di orasi itu ada gamenya itu ya game khas orasi gitulah. Iya. Gamenya tebak gambar. Jadi nanti karena kita temanya tentang videografi, nanti ada beberapa alat-alat dan yang ini untuk menguji seberapa paham sih Kak Maya sama alat-alat itu. Biar sobat orasi di rumah juga tahu fungsinya mungkin. Nanti ditebak gamenya ditebak gambarnya itu, terus nanti dijelasin deh fungsinya buat apa sih. Oke, langsung aja yuk. Sedikit aja ya. Oke, nggak apa. Oke, boleh dong. Langsung aja main gamenya. Nah Kak, ini kalau boleh tahu ini apa ini? Itu kamera DSLR. Oke, kamera DSLR. Biasanya sering buat itu videografi apa enggak? Ya untuk itu setara buat ya bisa Standarnya. buat, ya standar. Standarnya gitu ya. Oke. Tapi kalau ada kamera khusus nggak sih buat bikin kayak sinematografi gitu? Ada. Lebih besar, lebih berat atau Lebih besar, lebih berat, lebih mahal? lebih mahal. Itu pasti. Lebih itu. mahal dan belum bisa beli. Ya. Ya. Yuk lanjut ke gambar berikutnya. Kayak kalau ini apa nih Kak? Itu gimbal. Oh, fungsinya? Kamera itu. Oke, fungsinya buat apa nih? Buat menyentabilkan dalam kita mengambil bahan video atau mengambil gambar. Biar nggak goyang gitu ya? Kan kalau biasanya tangan kita agak Getar-getar atau ya. gimana, itu bisa diseimbangkan dengan gimbal itu atau stabilizer. Oke. Kira-kira gimbal ini kisaran berapa sih harganya kalau boleh tahu? Yaitu untuk kamera DSLR itu sudah nyampe 7 juta lah. Oh, itu minimalnya ya? Ya, minimal. Itu yang lebih bagus ya lebih mahal. Lebih mahal. Tergantung. Semua yang lebih bagus itu lebih mahal ya. Terus kalau gimbal sendiri nih, berapa kisaran minimal harganya? Minimal ya 10. 10. Ya. Untuk barang sekecil itu ya. Iya. Termasuk apa namanya? Ya nggak besar-besar banget sih, cuman nggak besar sih. Fungsinya ya. Cuman fungsinya itu emang besar. Ya, fungsinya besar, berpengaruh banget sama videografi. Yuk next yang ketiga. Nah ini itu kecil. Itu mikrofon. Mikrofon. Ada nggak sih? Biasanya kalau mikrofon nggak cuma satu ya? Iya. Kalau di dalam video kayak gitu atau video yang pernah Kak Maya buat, ada berapa sih jenis-jenis? Nggak jenis sih, kayak berapa banyak yang pernah Kak Maya pakai? Itu kurang tahu. Ya kadang kalau buat syuting video itu video cover lakukan biasanya udah rekodan audio dulu terus lip sync gitu. Oke. Jadi nggak perlu pakai mikrofon. Oke, cuma pengambilan itunya ya, sama ngepasin A I U ya gitu. Terus yuk lanjut. Nah ini bulat-bulat. Ini itu apa nih Kak? Reflektor. Oke, namanya reflektor. Fungsinya buat apa nih kalau? Buat memantulkan cahaya. Biasanya itu dipakai di lokasi outdoor. Outdoor, berarti di luar ya? Ya. Jadi buat memantulkan cahaya matahari ke audien. Buat yang ke dalam video itu ya, di dalamnya. Oke. Itu biar kayak lighting tambahan atau gimana? Ya itu bisa menjadi lighting tambahan. Kalau di outdoor kan kita bisa menggunakan sinar matahari dengan dipantulkan menggunakan reflektor. Oke, biar gambarnya lebih jelas ya Kak. Oke, langsung yuk lanjut. Nah ini apa nih Kak namanya? Ini softbox. Softbox. Oke. Fungsinya buat apa kalau gitu? Softbox itu buat mengesoftkan cahaya lampu. Oke. Biasanya dipakai dalam ruangan. Yo, di luar ruangan juga bisa sih, tapi biasanya dipakai di dalam ruangan. Itu buat ngesoftkan cahaya sinar dari lampu. Kan kalau lampu biasanya lebih pedes tuh. Nah itu biar nggak terlalu pedes dan menjadi soft. Oke, biar cahayanya nggak terlalu itu ya. Iya. Terus kalau softbox sendiri bedanya dari reflektor tadi itu apa sih? Kayak tadi kan sempat bilang nih ada apa lighting. Nah lighting itu apa dan
dari softbox sama reflektor itu bedanya gimana? Kalau bedanya softbox dan reflektor itu sangat beda jauh lah. Karena reflektor itu guna memantulkan cahaya, Oke. bukan mengesoftkan, tapi kalau softbox itu mengesoftkan cahaya. Oke, berarti beda nih. Terus kalau lighting sendiri, Kak Mahia lebih suka. Kadang kan ada tuh, saya tuh pernah lihat video-video, bahkan foto-foto yang dia cuma mainan cahaya gitu loh. Ya, Ya, itu biasanya bagus buat yang gimana nih? buat tema-tema dark Oh gitu. gitu biasanya cahaya. Tapi juga lighting itu buat menambahkan cahaya, misal kekurangan cahaya dalam ruangan itu ditambahin lighting. Jadi kayak tambahan gitu ya. Iya. Oke, yuk dilanjut. Nah, ini apa nih Kak, namanya? Itu ada tripod kamera. Oke, fungsinya buat? Itu fungsinya buat penyangga kamera dalam kan misalnya kita buat video panjang. Oke. Nah, kita masuk pakai tangan terus kan gemeteran loh. Itu juga capek juga Iya, kan. capek ya. Iya. Oke, berarti buat di setting bareng sama itu ya peletakan kameranya. Iya. Oke. Terus ada nggak sih jenis-jenis tripod ini kalau boleh tahu? Ada banyak itu tripod, ada yang buat tripod broadcast, kamera sampai ke lighting juga ada sendiri-sendiri itu. Oke, sesuai sama itunya ya. Kebutuhan. Oke. Nah, yuk boleh dilanjut dong. Oke, udah habis nikah. Oh, Oke, nah dari tadi nih kita ngebahas tentang videografi apa. Nah, dari Kak Mahia sendiri boleh dong bagi-bagi tips atau trik buat sobat orasi di rumah biar dikit-dikit lah bisa bikin video kayak gitu. Biar yang buat amatir-amatir gitu. apa ya? Tip and triknya itu apa ya? Ya kita mau dulu lah. Oh, mau. Pertama niat ya, Pertama Kak. niat. Oke. Terus badan ya sehat tuh harus itu. Kalau Oke. badan sakit kok mau buat video nggak bisa. Oh, ya. Kedua sehat. Ya. Ketiga, itu kita punya referensi buat videonya. oke, Yo, kita tiru aja dulu lah. tiru. Kalau belum bisa membuat konsep sendiri kita tiru dari yang lain. Oke. Nah, dalam video atau foto atau desain yang lainnya itu kita menggunakan tips ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Oke, buat sobat orasi itu ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Berarti kalau belum bisa buat konsep sendiri, bisa ini bisa. Kita pakai trik itu ATM. Oke, pakai trik ATM. Bisa dong menyapa sobat orasi nih kan kita mau ini di segmen terakhir ya. Yeah. Jadi orasi punya slogan kalau saya bilang orasi, Kak Mahia boleh jawab obrolan generasi masa kini. Oke. Oke, ya nanti kita penutupan pakai itu. Oke. Nah, buat sobat orasi yang masih penasaran episode-episode orasi lainnya, jangan lupa tetap saksikan orasi obrolan generasi masa kini. Ya, terima kasih Kak Mahia udah datang di sini. Ya, siap.